Tidak. Binatang. Tidak. Manusia. Tidak. Bunga. Tidak. Rumah. Bisa jadi. Air. Rusak. Bisa jadi. Bencana alam. Sejadi. Gempa. Tidak. Salah. Erosi. Tidak. Tsunami. Tidak. Banjir. Dan banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Bayangkan, dalam hitungan menit, rumah hanyut, jalan terputus, dan masyarakat kehilangan semuanya. Ini bukan adegan film, ini kenyataan yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera pada tahun 2025. Berdasarkan berbagai pemberitaan bencana tahun 2025, bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan ribuan warga terdampak, serta kerusakan infrastruktur di sejumlah daerah. Namun, di balik bencana ini tersebut, muncul pertanyaan besar, apakah ini benar-benar terjadi bencana murni atau ada aktivitas manusia yang ikut memperparah keadaan? Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pertambangan dan pembukaan hutan terus meningkat. Eksfoliasi, lingkungan yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya daya serap tanah terhadap air. Akibatnya, ketika hujan deras datang, tanah tidak mampu menahan air dan tergelincir banjir serta longsor. Kasus ini terjadi di beberapa wilayah Sumatera pada tahun 2025. Di kawasan rawan bencana, sejumlah perusahaan masih menjalankan aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan. Padahal wilayah tersebut memiliki risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. Pembukaan hutan menyebabkan hilangnya vegetasi yang berfungsi penyerapan. Sementara aktivitas tambang membuat struktur tanah menjadi tidak stabil. Ketika hujan deras turun, air meluap dan tanah menjadi mudah longsor. Masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling berdampak. Banyak warga kehilangan rumah, akses jalan terputus, dan aktivitas ekonomi terganggu. Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengambil tindakan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pencabutan izin usaha terhadap perusahaan yang dianggap melanggar aturan lingkungan. Tindakan ini kemudian menimbulkan perdebatan apakah pencabutan izin tersebut sudah sesuai hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara, setiap kebijakan pemerintah harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau OPB. Asas-asas ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat tidak merugikan masyarakat. Pertama, asas kecermatan. Pemerintah seharusnya melakukan kajian lingkungan secara menyeluruh sebelum memberikan izin usaha. Jika izin memberikan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, maka asas-asas kecermatan dapat dianggap dilanggar. Kedua, asas kepentingan umum. Keselamatan masyarakat dan lingkungan harus menjadi prioritas utama dibanding kepentingan ekonomi. Ketiga, larangan penyalahgunaan wewenang. Wewenang pemberian izin tidak boleh disalahgunakan secara sembarangan atau mengabaikan risiko kerusakan lingkungan. Karena itu, jika perusahaan terbukti merusak lingkungan, pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak. Dalam kasus ini, pencabutan izin dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Teman-teman pernah dengar nggak kalau ada izin tambang atau izin usaha dicabut oleh pemerintah? Ternyata teman-teman, itu semua bukan sekedar tindakan pemerintah loh, tindakan tegasnya, melainkan itu semua ada landasan yuridisnya. Di sini saya akan bahas satu persatu. Pertama, menurut hukum administrasi, pencabutan izin itu merupakan keputusan tata usaha negara. Berdasarkan asas contrarius actus menyebutkan bahwa lembaga yang memberikan izin memiliki wewenang hukum untuk mencabut izin kembali apabila ada aturan yang telah dilanggar. Nah, landasan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimana menyebutkan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mencabut izin demi kepentingan. Selain itu, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib memiliki AMDAL. Apabila ada ekosistem yang rusak akibat kegiatan tersebut, maka perusahaan tersebut siap-siap izinnya akan dicabut kembali. Nah, selain itu juga teman-teman, dalam sektor pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3
tahun 2020 dan juga dalam sektor kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang 41 tahun 1999, aturannya itu lebih ketat lagi loh. Kenapa? Karena pemerintah mewajibkan setiap perusahaan wajib melakukan reklamasi dan menjaga fungsi hutan. Apabila perusahaan tersebut lalai atau gagal menjalankan kewajiban ini, maka izin operasionalnya akan bisa dicabut oleh pihak yang berwenang. Nah, jadi teman-teman, pencabutan izin itu adalah instrumen negara untuk menjamin kesejahteraan dan kelestarian lingkungan kita. Hukum hadir sebagai benteng untuk kelestarian alam kita. Jika dianalisis menggunakan fishbone diagram, terdapat beberapa akar masalah utama dalam kasus ini. Pertama, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Kedua, kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan dibandingkan keselamatan lingkungan. Ketiga, penegakan regulasi yang belum maksimal. Dan keempat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Kerusakan lingkungan menyebabkan banjir, longsor, kerugian ekonomi, bahkan korban jiwa. Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perusahaan juga tidak boleh menjalankan usaha dengan merusak lingkungan, karena izin usaha bukan hak yang mutlak. Izin dapat dicabut apabila melanggar hukum atau merugikan masyarakat. Kedepan diperlukan pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam pemberian izin, serta partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat juga melaporkan pelanggaran lingkungan kepada instansi terkait. Nah, teman-teman, bencana itu bukan selalu tentang alam. Kadang bencana lahir dari keputusan manusia. Maka dari itu, menjaga lingkungan bukan hanya pilihan, tetapi tanggung jawab kita bersama.